Salah satu finalis Indonesian Idol Winda Fiskarya akhirnya tereliminasi di putaran kedua babak spektakuler ajang Indonesian Idol yang digelar di Balai Sarbini tadi malam. Padahal Winda tampil dengan sangat memukau. Bahkan ia mendapat pujian dari semua anggota Dewan Juri. Namun apa hendak dikata? Karena yang menentukan adalah pemirsa lewat polling SMS, maka Winda pun harus rela pulang. Dengan dengan barang buktinya 30 gram sabu-sabu, 100 butir pil ekstasi, ya, kemudian SP dengan barang bukti 0,4 gram sabu-sabu. Jadi total barang bukti yang kita kumpulkan adalah pil ekstasi itu sebanyak 130 butir ya. Kemudian sabu-sabu 32,9 gram. Semuanya ini sudah kita nyatakan sebagai tersangka dan sekarang ditahan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Seperti diberitakan Cek dan Dicek edisi Jumat kemarin, Dery dan 12 orang rekannya ketangkap tangan saat hendak pesta sabu-sabu. Namun hanya 7 orang yang ditahan termasuk Dery dan salah seorang pelawak bernama Cacan. Penyanyi dangdut Imam S. Arifin adalah satu dari 5 orang yang dilepaskan karena terbukti negatif saat menjalani tes urin. Yang bersangkutan itu kebetulan baru mau menuju kamar 12 itu tapi tidak melakukan apa-apa. Kita lakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti pun tidak ada kita tangkap. Kemudian dari saksi yang ada kita periksa tidak ada kaitannya. Dia datang sebagai teman. Sementara sampai saat ini Dery dan rekan-rekannya yang masih mendekam di ruang tahanan wanti-wanti kepada petugas agar tidak satupun wartawan bisa mewawancarai ataupun mengambil gambar mereka. Sanksi hukum apa yang akan menimpa pelawak yang kerap menjadi presenter itu? Undang-Undang nomor 5 tahun 90 itu tentang narkoba itu. Dan psikoterapi pasal 60 ya maksimal 5 tahun. Karena harus mendekam di dalam sel, otomatis Dery tidak bisa lagi menjalani aktivitasnya sebagai artis. Padahal ia tengah terikat kontrak sebuah acara variety show yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta. Apa tanggapan pihak rumah produksi dengan tertangkapnya Dery? Klien kita minta baca koran atau apa saya nggak tahu. Saya disuruh menonaktifkan si Dery itu. Sementara itu rekan sesama pelawak memberikan komentar atas tertangkapnya Dery. Saya menyesalkan Dery tidak menggunakan saya sebagai tempat buang ludah, buang unek-unek. Kan ada kakaknya yang paling tua. Dery mengundurkan diri dari 4 sekawan sejak tahun 99 dan praktis komunikasi kami jarang. Saya pikir ini sih karena efek dari sebuah pergaulan aja. Yang jelas ini adalah satu pelajaran buat kita semua. Saya yakin Dery dan keluarga pasti bisa menerima cobaan ini. Apa yang dilakukan Dery dan kawan-kawannya sungguh sangat disayangkan. Mengingat beberapa hari lalu kita baru saja memperingati Hari Anti Madat Sedunia. Sebagai public figure, Dery diharapkan bisa memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sangat ketat menerapkan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang psikotropika itu. Tertangkapnya mantan anggota grup lawak 4 sekawan, Dery Sudarisman mengingatkan kita kepada sejumlah artis yang pernah tertangkap karena kasus narkoba. Bulan lalu, pelawak Polo untuk kedua kalinya ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu di sebuah hotel di kawasan Jakarta Timur. Sebelumnya, model video klip Afi juga pernah ditangkap polisi dan kini tengah menjalani hukuman karena narkoba. Seperti halnya Polo, Ibra Azari juga sudah 2 kali berurusan dengan pihak berwajib karena masalah narkoba. Adik kandung artis Ayu Azari ini tengah menjalani masa hukuman 15 tahun penjara. Jauh sebelumnya, sekitar tahun 2001, aktor kawakan Hengky Ternando mendekam di penjara selama kurang lebih 2 tahun setelah terbukti kedapatan membawa obat-obat terlarang. Hal yang sama juga pernah menimpa mantan penyanyi cilik Joan Tanamal. Begitu juga pelawak doyok yang sempat merasakan hidup di balik jeruji. Yang cukup sensasional adalah Zarima Mirafsur yang 2 kali harus mendekam di penjara karena narkoba. Sejumlah selebriti kini juga telah insaf sebagai mantan pemakai narkoba. Sebut saja mantan vokalis grup Dewa 19 Ari Lasso, 3 personel slang Kakak Bim Bim dan Ivan, musisi kenamaan Faris RM, Gito Rolis yang kini lebih serius dalam aktivitas rohani, personil BIP yaitu Bongki, Pai dan Indra Q, juga artis Novia Ardana.
Pemirsa, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah saja, Anda tinggal ketik CR spasi star, lantas Anda kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya, dan tentunya akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, saksikan pengumuman pemenang minggu ini pada Cek dan Cek edisi Selasa pekan depan. Saya berharap Anda tidak kemana-mana karena kami akan kembali setelah bercek yang satu ini. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual dari show spektakuler Indonesian Idol yang baru saja digelar tadi malam. Siapakah yang masuk ke babak selanjutnya dan siapa pula yang tereliminasi? Salah satu finalis Indonesian Idol Winda Fiskarya akhirnya tereliminasi di putaran kedua babak spektakuler ajang Indonesian Idol yang digelar di Balai Sarbini tadi malam. Padahal Winda tampil dengan sangat memukau, bahkan ia mendapat pujian dari semua anggota Dewan Juri. Namun apa hendak dikata? Karena yang menentukan adalah pemirsa lewat polling SMS, maka Winda pun harus rela pulang. Dengan tereliminasinya Winda, kini finalis yang tersisa adalah Delon, Joy, Lucky, Michael, Helena, Nania, Karen, dan Bona. Aku udah berserah sih, udah pasrah sih tadi. Jadi harus mau nggak mau harus puas. Yang penting itu yang terbaik dari Winda yang bisa Winda tampilkan malam hari ini. Bila Winda harus tersingkir, maka tadi malam Michael Herman Jakari Milena justru mengalami nasib sebaliknya. Finalis yang nyaris berada di posisi tidak aman pekan lalu, tadi malam bahkan mendapat pujian dari salah seorang juri, Indra Lesmana. Cowok asal Papua ini juga mendapat dukungan dari pasangan selebriti Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain yang sengaja hadir menyaksikan acara Indonesian Idol tadi malam. Saya sih Nania sama Michael. Sama-sama dari Papua. Kita harus mendukung. Jarang orang Indonesia Timur. Gotta move so fast. Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking this? Pemirsa, berikut ini kita simak bersama-sama liputan aktual yang berhasil disunting oleh tim Cek dari Cek. Inilah perkembangan terbaru dari kondisi artis Sukma Ayu yang telah 3 bulan mengalami koma di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Untuk pertama kalinya ia kembali mendapatkan haid, lazimnya wanita biasa. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Salim Haris yang selalu memonitor kesehatan Sukma Ayu. Pada bulan ketiga ini secara umum ya kondisi hemodinamiknya cukup stabil. Memang kadang-kadang timbul satu gangguan hemodinamik di mana tekanan darahnya tiba-tiba menurun kemudian membaik kembali. Mengenai pernapasan seperti biasa masih dia bernapas sendiri, yaitu hanya 4 kali diberikan dalam bentuk mesin, di mana selebihnya dia bernapas sendiri dengan pengambilan oksigen yang cukup baik. Perbaikan yang utama diantaranya itu fungsi ususnya dia itu, di mana makanan sudah mampu diambil 100% oleh dia. Yang semula tuh masih suka keluar begitu, sekarang sudah tidak ada lagi tuh yang keluar. Jadi artinya sudah mampu diresorpsi semua. Siklus bulanannya pun udah mulai berjalan kembali seperti biasa, sebagaimana layaknya seorang wanita begitu. Baru saja selesai siklus bulanannya dan yang lain-lainnya masih stabil, di mana kesadarannya belum mencapai tingkat yang kita harapkan. Setelah 3 bulan mengalami koma, jumlah pembesuk Sukma tidak sebanyak ketika ia dirawat pada minggu-minggu pertama. Justru mantan kekasihnya Bejah yang rajin menjenguknya setiap hari. Ya gue alhamdulillah banget bisa ikut nungguin Sukma gitu di sini, walaupun gue dalam artian fungsi gue nggak ada gitu ya. Kalau datang sini sih gue usahain gue datang tiap hari gue. Kadang gue sampai pagi, kadang gue ya paling cepet 2 jam lah ya, 2 jam 3 jam. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda, jangan lupa untuk terus menyaksikan penayangan program Indonesian Idol Extra setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat dan show spektakuler Indonesian Idol nanti malam yang disiarkan secara langsung dari Balai Sarbini, Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Sedangkan hasil penilaian para finalis dapat Anda saksikan dalam Result Show pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di RCTI. Nah pemirsa, kini saatnya saya Ade Herlina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Oke. Ingat jangan lekas percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dari Cek. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terdekat Anda dan sampai jumpa.